Salam saudara semua. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Tuhan sebelum kita memulai pembelajaran dan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, urapi kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap pendengar dimanapun berada, supaya kami dituntun oleh kuasa Roh Kudus untuk mengerti dan akhirnya menjadi pelaku firman oleh karena Engkau menghendaki demikian. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar masih tentang peristiwa Pentakosta yang sudah kita baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul ada respon terhadap mujizat. Mujizat yang mereka lihat adalah ada bunyi. Yang pertama, yang kedua, ada lidah-lidah api. Lalu yang ketiga, ada translator. Ada yang menerjemahkan khotbah Petrus dari bahasa orang Galilea atau orang Yahudi. Mereka semua yang mendengar dari 15 suku bangsa, dan mereka mendengar dalam bahasa masing-masing. Saudara, inilah mujizat pada hari Pentakosta. Saya sebut mujizat. Mungkin sebagian orang hanya menyebut ini peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Tetapi menurut saya ini adalah karya Tuhan yang sangat ajaib. Siapa yang sanggup mengerjakan itu kecuali Tuhan? Maka saya menyebutnya sebagai miracle atau mujizat. Nah, kita harus menyadari bahwa setiap mujizat, setiap pekerjaan pelayanan yang kita lakukan, minimal ada 2 respon, saudara. 2 respon. Respon yang positif dan respon yang negatif. Respon yang positif, ya orang terkagum-kagum, tercengang-cengang, terheran-heran, dan akhirnya percaya, dan akhirnya memberikan diri dibaptis. Ingat, itu adalah karena pemberitaan firman atau karena khotbah Petrus. Dan yang kedua yang menentukan adalah karena pekerjaan atau karya Roh Kudus Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 2 respon yang saya sebut tadi, respon positif dan respon negatif. Orang yang tercengang-cengang, orang yang terheran-heran, orang yang terkagum-kagum bahwa itu adalah karya Tuhan, bahwa itu adalah karya Roh Kudus yang belum pernah terjadi menurut pemandangan mereka. Baru pertama kali itu. Kalau kita telusuri, jumlah mereka jauh lebih banyak. Jumlah mereka jauh lebih banyak ketimbang yang nyinyir, ketimbang yang menyampaikan respon negatif. Tetapi Petrus harus merespon kedua-duanya, kedua kelompok ini. Kelompok yang pertama yang nyinyir, direspon yang pertama, yaitu apa? Direspon dengan klarifikasi logik atau apologetika. Petrus dengan singkat, mereka ini tidak mabuk anggur seperti sang kamu, karena hari baru pukul 9 pagi. Selesai. Tetapi selanjutnya Petrus fokus kepada pemberitaan dan pengajaran firman Tuhan yang sudah pasti itu sudah menjawab nyinyiran mereka, dan sudah pasti itu menjawab kebutuhan yang sedang terkagum-kagum, yang sedang terheran-heran, yang sedang tercengang-cengang karena peristiwa Pentakosta itu. Dan kalau kita telusuri, kelompok ini dibaptiskan dengan jumlah jiwa 3.000 orang. Saudara dikasihi Tuhan, kita baik sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan awam, sebagai anggota gereja, baik anggota gereja baru maupun lama, saudara akan menghadapi 2 kelompok ini. Kelompok yang pertama, kelompok yang mengagumi pelayanan saudara.
dan saya. Ingat, orang yang mengagumi, terlalu mengapresiasi, terlalu bertepuk tangan, terlalu banyak tepuk tangan, itu juga bisa menjatuhkan saudara. Jangan puas karena orang memuji. Jangan puas karena orang menghargai. Saudara harus selalu memandang salib Yesus dan kebangkitannya yang selalu memberikan kita semangat. Semangat yang selalu baru setiap hari. Saudara juga harus merespon orang-orang yang nyinyir. Seperti Petrus merespon dengan cepat. Kenapa? Karena nyinyiran mereka, karena berita hoax mereka bisa mungkin mengganggu pemberitaan kabar baik, bisa mungkin mengacau persekutuan, bisa mungkin mengacau pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau setiap gereja Tuhan, kalau setiap hamba Tuhan, kalau setiap pelayan Tuhan fokus kepada pemberitaan firman, fokus kepada mengejar jumlah firman Tuhan yang disampaikan, mungkin akan lain keadaannya, mungkin akan berbeda situasinya, saudara. Tetapi ketika banyak orang fokus untuk klarifikasi yang tidak penting di media sosial, di dalam gereja, di dalam rapat-rapat, kita mungkin telah melupakan tugas yang utama. Tugas yang utama dalam pencurahan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, yaitu pemberitaan dan pengajaran kabar baik. Namun pada zaman sekarang ini tentu kita harus menseimbangkan tugas gereja. Ada persekutuan, ada ibadah, ada pemberitaan kabar baik, ada diakonia dan sebagainya. Semuanya harus seimbang kita kerjakan. Baik mulai dari penganggaran, ya kan, program-program sampai dengan pelaksanaan program tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan bahwa mujizat yang saya sebut tadi, minimal ada 3 mujizat, mungkin lebih kalau saudara meneliti. Tetapi mujizat yang saya maksud adalah pada saat peristiwa Pentakosta, pada saat peristiwa pencurahan Roh Kudus. Saudara, saya meyakini segudang mujizat tidak akan mentobatkan orang. Segudang mujizat tidak akan membawa orang kepada pertobatan, tidak akan membawa orang kepada perubahan karakter. Karena mungkin orang itu punya jiwa pemburu mujizat. Hati-hati saudara. Karena di dalam gereja itu tidak selamanya semua domba, tidak selamanya semua orang Kristen asli. Mungkin banyak yang palsu, mungkin 1-2 palsu. Menginginkan mujizat itu baik, menghendaki mujizat itu baik. Tetapi ketika seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, seorang anggota gereja setiap hari memburu mujizat, ingat kata-kata saya, setiap hari memburu mujizat, hati-hati. Diragukan kesetiaannya sebagai pemberita firman, diragukan kesetiaannya sebagai murid Kristus. Lihat saja kehidupan dan pelayanan Yesus. Dia memimpin sampai menyerahkan nyawanya, berujung pada penderitaan, bukan kelimpahan berkat jasmani. Dia memimpin sampai kehilangan nyawanya. Saudara, ingat saja Petrus disalib terbalik. Dia memimpin pergerakan pelayanan. Demikian juga Paulus memimpin pergerakan misi, penderitaan dan penyerahan nyawa pada ujungnya. Nah, saudara, menginginkan mujizat itu salah satu tanda bahwa saudara hidup dalam keberserahan kepada Tuhan. Tetapi memburu mujizat setiap waktu, memburu mujizat setiap hari, saudara dicurigai. Bahkan mungkin iblis pun curiga. Orang ini Kristen, orang ini murid Kristus atau palsu. Saudara dikasih Tuhan, ingat, segudang mujizat, sejuta mujizat tidak akan
sanggup mentobatkan seseorang. Yang pertama. Yang kedua, tidak akan sanggup mengubah karakter perilaku seseorang. Karena karakter dibentuk seumur hidup ketika kita mengiring Tuhan dalam ketaatan kepada firman-Nya. Bukan peristiwa 1 hari, bukan peristiwa 1 tahun, tetapi seluruh dan sepanjang kehidupan kita. Saudara, segudang mukjizat sekali lagi tidak menjamin pertobatan dan perubahan karakter seorang anggota gereja. Segudang mukjizat tidak menjamin bertambahnya kualitas anggota gereja, tidak menjamin. Kuantitas mungkin bertambah, anggota gereja mungkin bertambah, tetapi pertanyaannya, apakah mereka setia sebagai pelaku firman atau hanya memburu peristiwa-peristiwa ajaib, setelah itu melupakan firman Tuhan dan tidak mengingat lagi? Segudang mukjizat tidak mengubah kehidupan orang. Yang mengubah adalah pemberitaan firman dan karya Roh Kudus serta ketaatan orang itu dalam mengaminkan dan menjalankan kehendak Tuhan. Saudara, di dalam peristiwa Pentakosta bukan pelayanan sosial yang diutamakan, bukan pelayanan pemberian sembako, bukan pelayanan kesehatan. Semua itu penting, semua itu baik. Tetapi peristiwa Pentakosta mengingatkan kita bahwa gereja harus berpusat kepada pemberitaan kabar baik, pemberitaan Injil, pemberitaan peristiwa-peristiwa tentang Yesus sampai di Bukit Golgota, menggantikan kita orang yang berdosa, yang sampai pada akhirnya ia bangkit, menggenapi, membayar tunai apa yang dikatakannya sebelum semua itu terjadi. Saudara, karena jiwa-jiwa baru hanya ditambahkan jumlahnya. Jadi kalau kita ingin jemaat bertambah, jemaat ingin karakternya kuat, integritasnya dibangun, fokus kepada pengajaran firman Tuhan, fokus kepada pemberitaan kabar baik. Mungkin kita perlu membuat kurikulum tentang Bible study, bukan mengajar secara acak tanpa acuan. Saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ingat, mukjizat hanya terjadi jika Tuhan menghendaki. Tetapi kita juga ingat bahwa iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jangankan mukjizat, jangankan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian ajaib, menyamar sebagai malaikat terang pun iblis sanggup. Maka gereja harus peka untuk hanya melakukan kehendak Tuhan saja melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Jemaat yang kasih Tuhan, ribuan orang bertobat pada saat Pentakosta itu adalah dampak dari karya Roh Kudus yang tentu juga bersatu dengan khotbah Petrus, yaitu pemberitaan tentang Yesus, dimulai dari Nabi Yoel dan seterusnya. Closing statement di dalam Yesus yang disalibkan, yang menyerahkan diri, lalu Raja Daud, lalu closing statement dengan atau peristiwa Yesus. Jadi mengkhotbahkan perjanjian lama tanpa ditutup dengan salib Yesus, bisa mungkin itu bukan khotbah. Khotbah tanpa diakhiri atau tanpa mengkhotbahkan salib Yesus bukan khotbah. Itu mungkin nasihat-nasihat yang sama dengan nasihat yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah, ingat saudara, peristiwa Pentakosta menekankan tentang pengajaran firman, bukan pembentukan karakter di luar firman.
bukan pemburuan mujizat, bukan pengejaran peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh, tetapi fokus dan komitmen kepada pemberitaan dan pengajaran firman melalui karya Roh Kudus. Roh Kudus sudah pasti tinggal diam di sini, itu janji Tuhan. Dia beserta dengan kita selama-lamanya, itu janji Allah. Dia tidak pernah meninggalkan kita, itu janji Tuhan. Maka tidak perlu kita mengundang lagi setiap tahun, setiap bulan. Tidak perlu. Roh Kudus tinggal di dalam hidup setiap orang percaya. Ia beserta selama-lamanya, tanpa jeda, tanpa sela, sedetik pun. Oleh karena itu, kemanapun kita pergi, kita tidak perlu bimbang, tidak perlu takut, karena Roh Kudus Allah beserta dengan umatnya, tanpa sela, tanpa jeda. Tetapi juga konsekuensi, kemanapun kita pergi tanpa nama Tuhan, ingin berbuat dosa, ingin memberitakan berita hoax di gereja, nyinyir di gereja, Roh Kudus juga tidak pergi. Roh Kudus ada di sana, di dalam setiap orang percaya. Dan saat itu kita mendukakan Roh Kudus Allah. Oleh karena itu, mari kita fokus kepada karya dan pekerjaan Roh Kudus, pengajaran firman Tuhan. Dan kalaupun ada kelas-kelas karakter, ada kelas-kelas integritas, semuanya harus didasarkan kepada penggalian dan pengajaran firman Tuhan. Bukan yang lain, bukan guru-guru yang lain, tetapi guru yang setia kepada firman. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mengingatkan kami sekali lagi bahwa firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, terus berkarya, memimpin agar kami, hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin hari semakin mengenal Engkau dan kehendak-Nya, semakin hari semakin intim bersekutu dengan Allah, dan semakin hari kami semakin banyak menjadi pelaku firman Allah dan kehendak Tuhan setiap waktu, setiap hari. Bagi setiap gereja yang fokus kepada pemberitaan firman, maka sudah barang tentu kami tidak akan punya waktu untuk nyinyir di gereja. Setiap gereja yang menyibukkan diri dalam pemberitaan firman, ke dalam pelayanan, maka kami tidak punya waktu untuk saling berdebat, untuk saling menyakiti. Maka kami tidak akan punya waktu untuk menyebarkan berita-berita bohong dan mengganggu orang lain yang pelayanan. Tuhan, pimpinlah setiap anggota gereja yang ada, supaya kami masing-masing ambil bagian sesuai dengan karunia masing-masing, sesuai dengan talenta masing-masing, untuk sibuk dalam pelayanan dan tidak punya waktu untuk saling menyalahkan, tidak punya waktu untuk saling menjatuhkan. Inilah pesan daripada firman yang ada di dalam peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semuanya harus fokus, seperti Petrus yang fokus pemberitaan firman, maka murid-murid yang lain mendukung, menopangnya, mengaminkannya. Terima kasih Tuhan untuk teladan dari para rasul, dari para murid yang begitu setia kepada firman-Mu, yang begitu setia kepada mandat pemberitaan firman Tuhan. Dan Engkau yang beserta dengan kami menggenapi janji-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau juga memberkati setiap jemaat dalam pergumulan masing-masing. Engkau sertai mereka dalam pergumulan. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dimanapun berada. Salam.